Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Ratna Putri. Nama saya Seva Restiani. Saya Dewi Yulia Susanti. Kami dari kelompok 5, saya dan teman saya akan menjelaskan materi tentang desain produk dan jasa dari mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional. Definisi produk terbagi menjadi dua. Yang pertama, dari ahli manajemen operasi, yaitu melihat dari sisi penciptaan nilai tumbuh yang berwujud tangible dan tidak berwujud intangible. Tangible ialah produk nyata, jelas, dan bisa dapat dirasa. Contohnya, makanan dan minuman itu sendiri. Sedangkan intangible ialah produk yang tidak dapat dirasa. Contohnya, hak sewa dan hak cipta. Kedua, dari ahli pemasaran melihat dari sisi pasar. Produk ialah sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pasar untuk pemakaian, perolehan, dan untuk konsumsi. Mungkin bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan dari konsumen itu sendiri. Produk adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau alam yang untuk dimiliki, untuk digunakan, untuk dilihat, atau untuk bisa diolah kembali. Ada berbagai manfaat merancang produk. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen. Selanjutnya, menentukan spesifikasi kandungan bahan dan bentuk produknya. Kemudian, sebagai alat koordinasi antar bagian, serta menentukan daya saing produk. Dan yang terakhir, menghindari kegagalan dalam pemakaian bahan dan dalam pengolahannya. Tujuan dari produk itu untuk mengembangkan dan menerapkan strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Pengertian analisis SWOT itu sendiri proses perencanaan yang membantu dan mengatasi tantangan dan menentukan apa yang harus dituju. Analisis SWOT dibagi menjadi dua, yaitu 1. Analisis lingkungan luar dan analisis lingkungan dalam. Analisis lingkungan luar adalah analisis yang bisa menemukan peluang dan bisa melihat hambatan atau ancaman yang akan timbul. Sedangkan analisis dalam adalah analisis yang bisa melihat kekuatan dan kelemahan dari perusahaannya. Sumber ide ini biasanya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam perubahan sosial atau biasa disebut sociological and demographic change. Bisa menimbulkan peluang. Jadi dalam melakukan pengamatan untuk memasuki usaha harus memperhatikan beberapa hal, yaitu perubahan ekonomi, perubahan kondisi sosial, perubahan teknologi, perubahan politik, dan perubahan kondisi lainnya. Mengembangkan ide. Setiap gagasan sebaiknya diperdebatkan dengan beberapa ahli yang berbeda, brainstorming, untuk mengkritisi apakah gagasan itu bisa dilanjutkan atau tidak. Apa sih yang dimaksud brainstorming? Ya, jadi brainstorming ini adalah sebuah teknik di mana kelompok orang yang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik. Apa sih tujuan dari brainstorming ini? Ya, jadi tujuannya adalah untuk membangkitkan diskusi terbuka yang menghasilkan ide kreatif tentang produk. Sampai sini paham? Di sini teman-teman bisa lihat rangkaian pengembangan produk, yaitu ide, kemampuan perusahaan, permintaan konsumen, spesifikasi fungsional, spesifikasi produk, pengkajian ulang desain, tes pasar, perkenalan, dan evaluasi. Pengelompokan produk. Produk dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu barang industri dan barang konsumsi. Ada apa aja sih di barang industri? Nah, di barang industri ini terdapat bahan mentah atau raw material, mesin, peralatan, suku cadang atau biasa disebut spare part. Dan yang kedua ada bahan setengah jadi atau biasa disebut work in process. Dan yang ketiga ada supplies. Nah, barang konsumsi ini terdapat barang keperluan sehari-hari atau biasa disebut consumer good. Dan yang kedua barang untuk keperluan belanja atau biasa disebut shopping goods. Dan yang ketiga ada barang-barang spesial atau biasa disebut specialty goods. Saya akan menjelaskan tentang barang dan jasa. Barang dan jasa yaitu suatu produk dikenali melalui wujud, warna, dan suaranya, tapi ada juga produk yang sulit
dikenali karena tidak berwujud. Produk ini sering disebut jasa. Jasa tercipta karena adanya aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan barang atau kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian masalah. Jasa merupakan kebaikan yang bernilai manfaat bagi orang lain atau konsumen. Ada juga siklus hidup produk yang dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahapan pengenalan, yaitu tahap awal dari kehidupan produk. Pada tahap ini, produk belum dikenal oleh masyarakat sehingga perusahaan harus memperkenalkannya secara intensif melalui iklan serta promosi lainnya. Yang kedua, tahapan pertumbuhan. Tahapan pertumbuhan yaitu produk sudah dikenal oleh masyarakat dan masyarakat pun mengakui manfaat dari produk tersebut. Yang ketiga, tahapan kejenuhan, yaitu permintaan atas produk mencapai titik puncaknya. Yang keempat, tahapan penurunan, yaitu permintaan masyarakat terus menurun karena masyarakat berpindah pada produk lain. Ada juga umur teknis dan umur ekonomis. Umur teknis yaitu umur suatu produk yang berkaitan dengan daya tahan fisiknya selama digunakan ataupun disimpan. Dan umur ekonomis yaitu umur suatu produk yang selama digunakannya memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkannya. Selanjutnya, teknik perancang produk. Yang pertama, robust design, yaitu produk didesain sedemikian rupa sehingga sedikit variasi pada produksi atau perakitan tidak terdampak banyak pada produk. Yang kedua, modular design, yaitu produk yang didesain dalam komponen yang terbagi-bagi atau komponen sebuah produk dibagi menjadi komponen yang dengan mudah dapat ditukar atau digantikan. Yang ketiga, computer aided design atau disebut CAD, yaitu penggunaan komputer untuk merancang, mengembangkan produk secara interaktif dan menyiapkan dokumentasi teknis. Dan ada dokumentasi produksi yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, work order, yaitu digunakan untuk mendata jadwal tertentu. Yang kedua, route sheet untuk mendata operasi yang memproduksi komponen dengan bahan yang bill of material. Yang ketiga, ada engineering change notice, yaitu untuk dokumentasi seperti gambar teknik atau bill of material. Yang keempat, ada assembly drawing, yaitu untuk memperlihatkan gambar produk yang terlepas atas komponennya. Yang kelima, ada assembly chart, yaitu untuk menunjukkan bentuk skematis yang bagaimana sebuah produk dirakit.